ضربت لا اله الا الله ضربت ضربت لا اله الا الله لا اله الا الله طقت الكهرباء. Bagi Amerika Serikat, Kuwait adalah salah satu negara penting dalam konteks perpolitikan di Timur Tengah. Luasnya yang hanya sekitar 17.818 km persegi ini setara dengan 7-8 kali lipat Provinsi DKI Jakarta. Namun meskipun luasnya yang tergolong kecil, Kuwait adalah pangkalan militer strategis bagi Amerika Serikat. Sejak tahun 2003, Kuwait secara aktif berfungsi sebagai pusat logistik militer vital operasi Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan drone Iran beberapa waktu yang lalu berhasil menyasar salah satu pangkalan militer Amerika tersebut. Penyerangan tersebut menyebabkan 15 tentara Amerika Serikat menjadi korban. Apakah alasan Iran melakukan penyerangan ini hanya karena lokasi pangkalan militer yang strategis? Atau ada alasan lain yang membuat Iran menargetkan negara tersebut? Lalu bagaimanakah respon Amerika Serikat dan hubungan antara Iran dan Kuwait? Cetak Gol akan merangkumnya sebagai berikut. Balasan menyakitkan akibat penyerangan infrastruktur Iran. Rentetan ledakan dilaporkan telah menghantam pangkalan udara Amerika Serikat di Kuwait. Serangan tersebut terjadi tepat pada Minggu 5 April 2026 ketika malam hari. Ledakan terjadi setelah Iran meluncurkan drone-drone canggihnya ke salah satu negara Teluk tersebut. Serangan Iran itu terjadi di pangkalan udara Ali Al-Salem, salah satu pangkalan strategis Amerika Serikat di Timur Tengah. Ledakan drone yang menghantam Kuwait menyebabkan kerusakan yang luar biasa terhadap fasilitas penting Amerika Serikat. Serangan tersebut melukai 15 orang tentara Amerika dan kerusakan pada helikopter jenis Boeing CH-47F. Diketahui bahwa serangan Iran ini merupakan rangkaian dari operasi Janji Sejati 4 yang diluncurkan. Operasi tersebut merupakan salah satu operasi pembalasan dendam Iran kepada Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Sejak Februari 2026, Amerika Serikat yang gencar menyerang wilayah-wilayah Iran menyebabkan kehancuran masif. Serangan-serangan tersebut menyebabkan kerusakan terhadap infrastruktur Iran. Pukulan yang paling parah adalah meninggalnya pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatollah Ali Khamenei. Menurut laporan, operasi militer yang dilakukan Amerika dan Israel bertujuan untuk melumpuhkan fasilitas militer Iran terhadap kerusakan parah terhadap situs-situs nuklir Iran seperti di Fordo, Natanz, dan Isfahan. Bukan hanya itu saja, serangan itu juga berdampak pada ribuan sentrifugal gas Iran yang rusak akibat terputusnya listrik. Serangan brutal Amerika diketahui berhasil menghantam Korps Garda Revolusi Islam Iran yang menyimpan rudal balistik dan pangkalan paramiliter. Meskipun bertujuan untuk melumpuhkan militer Iran, fakta itu tidaklah selalu benar. Karena nyatanya, Amerika Israel juga gencar menyerang infrastruktur sipil dan sosial. Tindakan biadab tersebut dibuktikan dengan 3.000 lebih unit rumah, bangunan komersil, hingga fasilitas kesehatan yang ikut diserang. Kerusakan juga terjadi pada bangunan-bangunan pendidikan dan situs budaya di Iran. Jika melihat dari dampak serangannya, seharusnya Amerika Israel sudah lebih pantas dicap sebagai penjahat perang. Dalam peperangan terdapat kode etik yang melarang negara untuk menyerang infrastruktur sipil. Namun kedua negara ini mengabaikan hal tersebut. Fakta ini menunjukkan matinya nurani Amerika Israel dalam peperangan tersebut. Namun mata harus dibayar mata. Iran tidak datang berperang hanya untuk kalah tanpa memberikan perlawanan. Iran memahami betul mana wilayah-wilayah strategis musuh-musuh Iran di Timur Tengah.
Iran juga menargetkan lokasi-lokasi sensitif kawasan tersebut. Serangan terhadap Kuwait tidak hanya menyebabkan kerusakan lapangan udara, melainkan juga fasilitas pemerintahan dan infrastruktur energi Kuwait. 2 pembangkit listrik dan 1 pabrik desalinasi menjadi korban serangan tersebut. Meskipun menurut Kuwait tidak ada korban dalam serangan tersebut, namun kerusakan membuat aktivitas produksi terhenti dan Kuwait mengalami kerugian. Pada sektor energi, serangan ganas drone Iran berhasil menargetkan infrastruktur minyak, kompleks pemerintahan, hingga kantor Kuwait Petroleum Corporation. Serangan demi serangan ini memicu respon panas dari kedua belah pihak, dan Iran mengetahui betul kelemahannya dari Kuwait. Kuwait memang memiliki pertahanan udara yang mumpuni, namun drone-drone Iran lebih cerdik menembus pertahanan tersebut. Dengan lihainya drone Iran mampu menembus pertahanan udara Kuwait, eskalasi konflik di kawasan tersebut semakin tidak terhindarkan. Iran tidak hanya berkonflik dengan AS, melainkan juga negara-negara tempat pangkalan militernya berada. Beberapa negara dengan pangkalan militer Amerika ikut menjadi sasaran drone dan rudal Iran. Selain Kuwait, terdapat pula beberapa negara lain seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain. Sasarannya pun hampir serupa. Rudal dan drone Iran mengincar fasilitas energi dan infrastruktur sipil. Di antara beberapa negara itu, Kuwait adalah negara yang mengalami kerusakan paling parah. Amerika tutup-tutupi jumlah korban yang tewas. Sejak konflik yang terjadi antara AS Israel dengan Iran awal Februari 2026, terdapat perbedaan mengenai jumlah korban yang tewas dalam pertempuran. Pada kasus yang terjadi saat serangan drone Iran, berita yang beredar hanya memakan 15 orang korban luka-luka semata. Bahkan dituturkan 15 orang tersebut mendapat perawatan dan ditugaskan kembali. Namun Iran mengklaim bahwa AS sering menutup-nutupi fakta yang sebenarnya. Amerika sengaja mengecil-ngecilkan jumlah korban dalam berbagai aksi militer Iran. Teheran juga menambahkan, operasi-operasi militer yang mereka lakukan menjadi pukulan menyakitkan bagi Amerika. Bahkan dalam beberapa kali kesempatan, Iran sering menembak jatuh pesawat jet Amerika, meskipun seringkali pernyataan tersebut dibantah. Melihat hal ini, muncullah asumsi bahwa potensi korban seharusnya lebih banyak daripada yang dilaporkan. Klaim tersebut bukanlah sesuatu yang tidak beralasan. Iran mengambil laporan dari The Intercept yang menyatakan Amerika sengaja mengecil-ngecilkan jumlah korban jiwa di kalangan militer. Pusat Komando AS atau CENTCOM sengaja menyembunyikan informasi mengenai 15 orang yang sudah menjadi korban terluka. Terdapat dugaan bahwa 15 orang ini sudah sekarat bahwa tewas dalam serangan tersebut. Mengingat serangan drone yang terjadi di Kuwait memiliki tingkat akurasi yang tinggi, potensi tewasnya tentara Amerika di pangkalan militer tersebut sangatlah besar. The Intercept juga menduga bahwa juru bicara CENTCOM sengaja menutup-nutupi korban sejak awal operasi militer di Timur Tengah. CENTCOM menyatakan sejak awal operasi hanya ada 303 orang yang terluka dan 13 orang tewas selama serangan Iran ke negara-negara Teluk. Tuduhan yang diberikan oleh The Intercept kepada CENTCOM ini juga semakin meyakinkan ketika Pentagon memilih diam menanggapi hal ini.
Absennya Pentagon dalam merespon jumlah korban menunjukkan bahwa ada data-data yang sengaja ditutup-tutupi oleh Amerika. Konflik yang terjadi sejak Februari 2026 itu menunjukkan Iran memberikan perlawanan berarti terhadap Amerika Serikat. Negeri Paman Sam tersebut diduga menderita kerugian besar akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Namun Pentagon memang enggan berkomentar terhadap hal tersebut. Lalu, apa yang membuat Amerika Serikat tidak mau membuka data kerugian dan tewas tentaranya ke publik? Alasannya sebenarnya jauh lebih sederhana ketimbang yang kamu pikirkan. Amerika Serikat tidak ingin legitimasi kekuasaannya runtuh akibat konflik tersebut. Supremasi sipil terutama rakyat Amerika dibutuhkan dalam konflik tersebut. Rakyat diberikan informasi bahwa negaranya tetap memegang kendali atas konflik tersebut. Perbedaan ini juga mengindikasikan adanya perang informasi antara kedua belah pihak. Apalagi ketika melihat Trump yang seringkali berupaya menyampaikan dominasi negaranya dalam konflik tersebut. Trump selalu memberikan klaim sepihak telah memenangkan perang melawan Iran. Trump juga dengan angkuh sering memberikan hak bahwa negaranya berhasil memenangkan perang tersebut. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale losses in a matter of weeks. Our enemies are losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. Amerika dikenalkan sebagai negara yang kuat dan besar, sehingga berhak mengatur negara lain. Kabar terbaru bahkan ia sempat ingin menandai Selat Hormuz dengan nama Selat Trump. Sebuah pernyataan konyol dari seorang presiden Amerika. Tanda-tanda terpojoknya Amerika sebenarnya sudah terlihat sangat jelas. Kesalahan strategi penyerangan Iran, gagalnya menghancurkan rudal dan drone Iran hingga tidak mampu menggerakkan sekutu, membuat Amerika sudah gagal sejak awal. Amerika juga tidak mungkin menjalankan pertempuran darat. Peperangan di medan yang dikuasai Iran itu hanya akan menjadi mimpi buruk bagi Amerika. Tidak mengherankan apabila Amerika mengajukan gencatan senjata. Meskipun dengan malu-malu mereka menuduh Iran yang menginginkan hal tersebut. Terbukti, Amerika akhirnya menyerah dan mengajukan gencatan senjata dengan Iran. Gencatan senjata yang berlangsung 2 minggu itu disambut oleh rakyat Iran dengan sukacita. Ini sekaligus menandai kemenangan atas dominasi Amerika di Timur Tengah. Di cuaca hujan seperti ini memang paling cocok pakai jaket anti air. Produk ini lagi turun harga, buruan cek linknya. Ancaman bagi infrastruktur vital di Kuwait dan negara-negara Teluk. Selama konflik yang terjadi di Timur Tengah ini memang potensi kerusakan fisik ini tidak bisa dihindari. Apalagi ketika tensi konflik semakin meningkat akibat serangan-serangan kedua belah pihak. Kondisi ini memaksa masing-masing pihak untuk mengamankan aset-aset pentingnya. Kehadiran pangkalan militer Amerika di negara-negara Teluk ini berguna sebagai penjaga stabilitas kawasan, mencegah adanya dominasi tunggal, melindungi jalur perdagangan, hingga menjadi pusat komando kontra terorisme. Jika melihat dari sejarahnya, Iran adalah salah satu negara yang memiliki catatan panjang konflik dengan Amerika. Sejak tahun 1953, bersama dengan Inggris, AS melakukan Operation Ajax yang tujuannya adalah menggulingkan Perdana Menteri Iran. Iran juga sempat melakukan penyanderaan terhadap diplomat Amerika Serikat. Tindakan ini dilakukan ketika terjadinya revolusi Islam Iran hingga berdirinya negara Islam tersebut. Ketika terjadi konflik dengan Irak, Amerika mendukung lawan Iran yaitu Irak. Kebencian Amerika terhadap Iran juga semakin terlihat ketika Presiden George W. Bush menyebut Iran sebagai poros kejahatan. Pernyataan tersebut dikeluarkan pada tahun 2002. Iran juga mengalami masa-masa keterpurukan setelah mendapatkan sanksi dan embargo dari AS. Sejak saat itu tensi konflik semakin menggila bahkan hingga hari ini.
Rentetan panjang sejarah konflik AS dengan Iran inilah yang membuat Amerika ingin membuat pangkalan militer di Timur Tengah. Namun kehadiran dari infrastruktur militer tersebut menyebabkan negara-negara itu menjadi sasaran konflik Amerika dengan Iran. Meskipun pangkalan Amerika Serikat dalam konflik tersebut sangatlah kuat, sebenarnya terdapat alasan antara Kuwait dengan Iran berkonflik. Iran dan Kuwait pernah terlibat dalam sengketa ladang gas di lepas pantai Dura. Ketika itu, Kuwait dan Arab Saudi menegaskan kepemilikan eksklusif terhadap ladang tersebut. Namun, Iran dengan gampangnya mengklaim hak atas ladang tersebut. Pengakuan sepihak terpihak dilakukan oleh Iran. Konflik semakin memanas ketika Kuwait memutuskan menjadi sekutu Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Secara geopolitik, keputusan itu sangatlah rumit. Di satu sisi, Amerika Serikat dapat memberikan jaminan keamanan dan stabilitas negara kawasan. Namun, resiko hilangnya kedaulatan militer dan politik sangatlah besar. Pada kasus-kasus yang terjadi di Timur Tengah, setiap negara yang memiliki pangkalan militer AS tidak bisa melarang Amerika menggunakan pangkalan untuk kegiatan militer. Sehingga ketika ada negara yang berkonflik dengan AS secara sepihak, mereka dapat mengklaim pangkalan-pangkalan militer itu untuk menyerang musuhnya. Bahkan jika kegiatan militer itu bertentangan dengan kepentingan nasional mereka. Negara harus menyesuaikan diri dengan kepentingan Amerika. Kasus serupa juga terjadi pada sekutu Amerika di Eropa dan Asia. Ketika Amerika membutuhkan pangkalan militer, ia dapat dengan mudah memakai fasilitas tersebut. Negara tuan rumah juga tidak memiliki kedaulatan untuk memilih hubungan diplomatik dengan negara-negara yang bermusuhan dengan Amerika. Negara tuan rumah harus sejalan dengan kepentingan politik Amerika Serikat. Iran memang sempat memiliki hubungan diplomatik dengan beberapa negara-negara Teluk, termasuk Kuwait. Namun, pemutusan hubungan diplomatik dan bilateral seringkali muncul. Buruknya lagi, perlindungan secara terus-menerus terhadap militer Amerika hanya akan memicu ketergantungan negara-negara Timur Tengah. Alih-alih membangun kekuatan sendiri, negara-negara itu memilih bergantung pada Amerika Serikat. Kuwait yang menggantungkan kekuatan militer pada Amerika Serikat berpotensi kehilangan hal-hal tersebut. Kuwait hanya sekedar pos bagi kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Meskipun ada potensi Kuwait menggandakan hubungan bilateral dan politik dengan Iran lagi, namun rasa-rasanya berat jika Amerika Serikat masih menjadikan Iran sebagai musuh. Pada akhirnya, serangan drone Iran ke Kuwait tersebut merupakan fenomena kompleks yang terjadi. Peristiwa itu ibarat gunung es yang memiliki akar konflik panjang di Timur Tengah. Sepatu sneakers pria yang super kece dari Hamzo kini turun harga menjadi 110 ribuan saja dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan singkat mengenai balasan menyakitkan Iran yang menyebabkan korban 15 orang tentara Amerika. Bagaimanakah konflik antar negara di kawasan itu dapat diselesaikan? Akankah Iran akan mengalah atas konflik yang terjadi tersebut? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.